Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Yang kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang. Yang ketiga kalinya, perkenankanlah saya Dawud Mansur, kelas 5 IK 2 untuk mempresentasikan karya penelitian hadis yang bertemakan siapakah At-Taifah Al-Mansurah itu, yang mencakup 5 poin. Poin pertama yaitu latar belakang, poin kedua yaitu jawaban rumusan masalah, poin ketiga ketersambungan sanad, poin keempat penilaian rawi terhadap hadis, dan poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu kesimpulan. Poin pertama yaitu latar belakang. Taifah Al-Mansurah adalah sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran yang akan terus eksis di setiap masa. Namun mendekati kebangkitan kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan angin lembut yang bertiup melewati ketiak setiap orang. Angin itu akan mencabut ruh mukmin dan mukminah sehingga tidak ada lagi yang tersisa hidup kecuali orang-orang yang jahat. Keterangan ini didukung oleh sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Sabda Rasulullah SAW berbunyi, "Fabainama hum kadzalika idza ba'atsallahu rihan thayyibatan fataqulhum tahta abatim fatakbit ruha kullum mu'minin wa kullum muslimin wa yabqa syarurun nasi yataharajuna fayata rajul jal khumur fa alaihim taqumus sa'ah." Rawahu Muslim. Yang artinya, ketika manusia dalam kondisi semacam itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin lembut yang bertiup di bawah ketiak mereka. Lalu angin tersebut mencabut ruh setiap mukmin dan mukminah. Kemudian yang tersisa hidup hanyalah orang-orang yang jahat. Mereka melakukan hubungan badan di hadapan orang lain, persis yang dilakukan keledai. Pada orang-orang semacam itulah hari kiamat akan dibangkitkan. Sabda Rasulullah SAW di atas adalah jaminan sekaligus kabar gembira dan hiburan bagi mereka yang terkadang merasa terasing, dianggap aneh, bahkan merasa sedikit dalam jumlah, bahwa pengikut kebenaran memanglah demikian. Lalu mereka pun selalu optimis sebagai At-Taifah Al-Mansurah sekaligus Al-Firqatun Najiyah. Dan ingat-ingatlah selalu janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar dan Dia akan selalu menolong dan membela, terlebih lagi pada At-Taifah Al-Mansurah yang akan tetap eksis sampai hari kiamat. Lalu poin kedua adalah jawaban mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah kualitas sanad hadis tentang Taifah Al-Mansurah yang dilihat dari aspek sanad? Jawabannya adalah bahwa kualitas sanadnya memiliki ketersambungan sanad atau ittisal as-sanad hingga pada tingkatan mukharijiyah. Dan dari segi kualitas rawi, sebagian banyak ulama memiliki tanggapan yang positif, walaupun ada ulama yang menanggapi sebaliknya. Lalu yang kedua, rumusan masalah yang kedua, siapakah yang dimaksud Al-Firqatun Najiyah? Yang dimaksud Al-Firqatun Najiyah adalah Ahlul Hadis dan As-Sunnah yang tidak memiliki satu tokoh pun yang diikuti secara fanatik kecuali Rasulullah SAW. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui ucapan dan perbuatan Rasulullah, dan yang paling dapat membedakan yang sahih dan yang lemah dari hal tersebut, sehingga para imam mereka adalah orang-orang yang faqih
dan paling mengenal makna hadis-hadis tersebut dan paling mengikuti secara keyakinan, amalan, kecintaan, dan memberi loyalitas kepada orang-orang yang memiliki loyalitas kepadanya dan membenci orang-orang yang membencinya. Mereka tidak menetapkan satu perkataan lalu menjadikannya termasuk pokok-pokok agama dan pendapat mereka jika tidak ada ketetapannya pada apa yang telah dibawa Rasulullah, bahkan menjadikan semua yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Alkitab dan As-Sunnah sebagai sumber yang mereka yakini dan mereka sadari. Lalu memasuki poin yang ketiga adalah ketersambungan sanad, yang dimana penulis memiliki dua sanad yang akan dibahas, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dan hadis riwayat Imam Ahmad, yang dimana sanad dari kedua ini adalah saling berselisihan. Karena apa? Dari setiap perawinya itu sudah berbeda-beda nama-nama perawinya. Lalu memasuki poin yang keempat adalah penilaian rawi dari hadis Imam Ahmad. Yang pertama ada Yunus yang dikomentari para ulama, yaitu Abu Hatim berkomentar sebagai saduk, Ya'qub bin Saibah berkomentar sikoh, Ibnu Hajar al-Asqalani berkomentar sikoh sabah. Lalu yang kedua ada Ahmad bin Zaid, yang dimana para ulama berkomentar bahwa Ahmad bin Hambal berkomentar seorang imam muslim kaum muslimin, seorang imam kaum muslimin. Lalu ada Ibnu Hajar al-Asqalani yang berkomentar sebagai sikoh sabat faqih. Lalu yang ketiga ada Ayub yang dikomentari sebagai Az-Zahabi berkomentar bahwa beliau Ayub adalah puncaknya dalam ketelitian, dan An-Nasai berkomentar bahwa beliau imam yang sikoh dan sabat. Lalu Muhammad bin Sa'ad berkomentar sikoh sabat, dan Yahya bin Ma'in berkomentar sikoh. Lalu ada Abu Kilabah yang dimana komentarnya adalah Abu Nuaim berkomentar sebagai bahwasanya Abu Kilabah adalah orang yang pandai, banyak memberi nasihat, kasih dan penyayang. Dan Abu Asma komentari para ulama yaitu Al-Adli Tabi'i Sikoh, Ibnu Habban disebutkan dalam Al-Sikoat, Ibnu Hajar al-Asqalani Sikoh. Dan yang keenam atau Saban itu termasuk dalam golongan sahabat. Lalu sanad kedua yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama ada Mansur bin Abu Zaim, yang dimana para ulama berkomentar yaitu Yahya bin Ma'in berkomentar sadu, Abu Hatim sadu, Ad-Daraqutni sikoh, Ibnu Hajar al-Asqalani sikoh. Lalu yang kedua ada Yahya bin Hamzah yang komentarnya adalah Ahmad bin Hambal berkomentar sebagai laisa bi ba'sa. Lalu Yahya bin Ma'in sikoh, Abu Hatim sadu, An-Nasai sikoh, Ya'qub bin Sufyan sikoh, Az-Zahabi sikoh imam, Al-Ajli sikoh. Lalu yang ketiga ada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, yang dimana komentar ulamanya adalah bahwa Abu Hatim berkomentar sebagai orang yang jujur, dan Al-Falas berkomentar sebagai bahwa hadisnya Abdurrahman bin Yazid bin Jabir itu dhaif. Lalu ada Ya'qub bin Sufyan sikoh, Az-Zahabi sikoh, Abu Hajar al-Asqalani sikoh. Lalu yang keempat ada Umar bin Hani, komentar ulamanya adalah Al-Ajli Tabi'i sikoh, Ibnu Habban disebutkan dalam As-Sikoat, Ibnu Hajar al-Asqalani sikoh. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada Muawiyah, dan bahwasanya Muawiyah ini termasuk dalam golongan sahabat. Lalu memasuki poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, kesimpulan, yang dapat disimpulkan bahwa karya penelitian hadis yang penulis teliti terhadap sanad hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh keduanya itu berkualitas sahih, meskipun ada sedikit catatan untuk satu perawi dalam hadis milik Imam Muslim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur yang kurang teratur atau kata yang kurang tertata, mohon dimaafkan.
nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.